Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub badawaiha wa afiatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa hidayaiha wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala anhu, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimil da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifa fa huwa mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar. Kita masih dalam pembahasan masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat wajib yang ke-13, yaitu kalam. Bahwasanya Allah itu memiliki sifat berbicara. Artinya kalam adalah berbicara. Apa maksudnya kalam? Kalam di sini adalah huwa sifatun wujudinatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala laisat biharfin wala bisautin munazzahatun anil taqaddumi wa ta'akhuri wa ghairihima min sifatil hawadits. Yang dimaksudkan di sini Allah berbicara adalah yaitu Allah berbicara tanpa menggunakan huruf dan suara. Allah subhanahu wa ta'ala suci dari sifat-sifat yang baru. Adapun kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kalamnya Allah ta'ala itu terpelihara di dalam kitab-kitab sucinya yang selalu kita baca dengan lisan dan terpelihara dengan hati sebagai bukti nyata bahwasanya Allah selalu memperhatikan hambanya melalui sifat kalam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang ke-13 memiliki sifat wajib kalam. Kalam itu artinya berbicara. Tapi bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala ini beda dengan makhluknya. Bicaranya Allah ta'ala itu tanpa huruf, tanpa suara. Seperti pertemuan yang dahulu bahwasanya Allah itu melihat, tapi penglihatan Allah beda, tidak perlu media. Kalau kita perlu media mata, kalau kita nggak punya mata kita nggak bisa melihat. Tapi Allah tidak perlu media mata atau yang lainnya, organ-organ yang lainnya. Allah maha mendengar. Tapi kalau kita juga mendengar, tapi harus ada media telinganya. Kalau kita nggak punya telinga, maka kita tidak bisa mendengar. Nah, Allah juga gitu. Allah maha mendengar, tapi tidak perlu media telinga seperti kita. Begitu juga Allah itu berbicara, tapi tanpa perlu dengan media, tidak perlu pakai huruf, tidak perlu pakai suara. Kenapa? Karena kalau ada suara, ada huruf, itu berarti sama dengan makhluknya. Jadi Allah beda dengan makhluknya. Jadi bicaranya Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh mensifatkan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma sebagai bukti bahwasanya Allah berbicara itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamnya Allah yang sudah diterjemahkan ke bahasa makhluk. Jadi kalau tanpa bahasa makhluk mungkin kita nggak paham, Pak. Makanya diterjemahkan dengan bahasa makhluk. Tapi bukan berarti Allah berbicara sesuai dengan Al-Quran itu. Cara bicaranya beda. Itu
Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu disebut kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya orang yang membaca Al-Quran berarti pada hakikatnya dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi jangan diartikan ini loh, ini bahasanya Allah ta'ala, Allah berbicara seperti Al-Quran. Bukan, itu sudah terjemahan, diterjemahkan dengan bahasa makhluk. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwasannya Allah berbicara itu ada huruf, ada suara. Tidak, Allah tidak perlu media, cuma diterjemahkan dalam Al-Quran supaya kita lebih paham, ya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-13 yaitu Allah berbicara. Ya, bicaranya tidak menyerupai pembicaraan manusia, tidak perlu menggunakan organ-organ atau huruf, ya. Dan juga huruf dan suara adalah makhluk, dan itu adalah huruf dan suara adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak perlu dengan huruf, tidak perlu dengan suara, ya. Tapi sebagai bukti konkretnya bahwasanya Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti Allah berbicara itu adalah Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, Pak. Seluruh alam ini makhluk kecuali Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cara berbicaranya Allah dengan kepada makhluknya, ya. Sampai sebagian orang ketika di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya, terjadi fitnah yang sangat besar, yaitu terjadi fitnah di zamannya Imam Ahmad bin Hambal itu dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun dan para menteri-menterinya. Mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan zaman fitnatul khalqul Quran, yaitu fitnah di suatu zaman yang dimana Al-Quran dikatakan makhluk, ya. Jadi sampai maaf para ulama-ulama itu banyak ditangkap yang tidak sesuai dengan pendapatnya khalifah pada waktu itu, ditangkap, di penjara. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, bukan makhluk, ya. bukan makhluk. Kalau maaf hadis Nabi itu masih makhluk bahasanya, tapi kalau Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini langsung firmannya Allah, kalamnya Allah, diterjemahkan dengan bahasa makhluk, tapi bukan makhluk. Al-Quran ini firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Al-Quran adalah firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada zaman tersebut terjadi fitnah di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi kalau ada ulama-ulama yang tidak setuju dengan khalifah, dengan presiden, itu dimasukkan penjara. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini, Pak, di penjara di zaman 3 presiden, di zaman 3 khalifah, mulai zamannya Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim dan Mutawakkil. Nah, di zamannya Khalifah Mutawakkil baru Imam Ahmad bin Hambal ini dikeluarkan. Jadi 3 periode presiden itu Imam Ahmad bin Hambal di penjara. Karena apa? Tidak mau menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi di zaman Khalifah yang pertama Al-Ma'mun dinasti Habasyiyah, ya, itu Imam Ahmad dipanggil oleh presiden pada waktu itu harus menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya. Tapi dikeluarkan hujah-hujah dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Mereka kalah. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, tapi hujahnya atau dalilnya Imam Ahmad bin Hambal ini lebih kuat, tapi mereka tetap tidak percaya. Karena memaksa Imam Ahmad nggak mau, akhirnya Imam Ahmad dimasukkan penjara. Imam Ahmad dimasukkan penjara oleh Al-Ma'mun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, ganti anaknya, ya, Al-Mu'tasim, dikeluarkan oleh Al-Mu'tasim. Dikatakan, wahai Ahmad, kamu sudah lama di penjara. Bagaimana? Apakah kamu merubah pendapatmu bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk? Ya. Oleh Imam Ahmad bin Hambal tetap tidak menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Akhirnya dipenjara lagi oleh Al-Mu'tasim ini, ya. Setelah Al-Mu'tasim ini meninggal, akhirnya oleh Mutawakkil. Nah, Mutawakkil ini agak berubah sedikit, dia agak rendah, dan itu pun diancam oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya.
Dipanggil oleh Mutawakkil, wahai Imam Ahmad, gimana dengan pendapatmu? Apakah engkau menyatakan Al-Quran ini makhluk? Tidak, tetap mulai zaman kakekmu Al-Ma'mun, mulai zaman ayahmu Al-Mu'tasim, dan sampai zamanmu engkau jadi presiden, tetap Al-Quran adalah firman-Nya Allah, adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Hati-hati kamu Mutawakkil. Ayah kakekmu sudah dolim kepada saya, ayahmu juga dolim kepada saya. Kalau kamu dolim juga kepada saya, niscaya engkau akan aku tuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, seperti aku akan menuntut kakek dan ayahmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya takut Pak Al-Mutawakkil, karena Imam Ahmad ini orang soleh ya, bukan sembarangan, memang orang alim. Akhirnya dikeluarkan oleh Mutawakkil ini. Bayangkan, 3 periode presiden Imam Ahmad bin Hanbal ini di penjara ya. Setelah keluar dari penjara itu Imam Ahmad sudah tua, sudah sakit-sakitan, hampir meninggal sudah ya, hampir meninggal. Kenapa? Tidak mau menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i waktu itu didatangi juga Pak ya, oleh khalifah ini, sambil megang Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan ini makhluk. Imam Syafi'i sambil megang Al-Quran menyatakan ini makhluk, tapi maksudnya Imam Syafi'i maksudnya nunjuk ke jarinya, bukan Al-Qurannya. Jadi kata Imam Syafi'i, ini adalah makhluk, maksudnya jarinya dia. Jadi Imam Syafi'i ini pakai kias, makanya Imam Syafi'i tidak dipenjara. Imam Syafi'i tidak dipenjara karena dia mengelabui khalifah. Tapi tujuannya, hatinya Imam Syafi'i bukan mengatakan Al-Quran, tapi yang ditunjuk jarinya seperti ini adalah makhluk. Jadi kata khalifah, oh berarti Imam Syafi'i ini ikut dengan pendapat kita, akhirnya dibebaskan. Padahal Imam Syafi'i bukan menyatakan Al-Qurannya, maksudnya tangannya. Akhirnya tidak dipenjara itu oleh presiden pada waktu itu ya. Imam Abu Hanifah ini di penjara 3 periode, sampai Imam Syafi'i mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhir umur Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika dikeluarkan dari penjara nggak lama meninggal dunia Pak. Jadi sebelum keluar, Imam Syafi'i itu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, wahai Syafi'i, kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal, suruh sabar, sebentar lagi surga sudah menanti dirinya. Ya, sudah dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW karena ketabahannya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Akhirnya Imam Syafi'i memerintahkan muridnya, wahai murid, kamu pergi ke penjara, katakan aku kirim salam, tadi malam aku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kirim salam dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal suruh sabar, nggak lama lagi akan surga akan menantinya. Maksudnya apa? Akan meninggal dan dijamin sudah masuk surga. Akhirnya berangkat itu muridnya Imam Syafi'i ke penjara Pak ya. Disampaikan amatnya Imam Syafi'i senang Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal ini Pak punya jubahnya cuma satu aja, pakaian sama jubah yang dipakai. Jubahnya diberikan kepada muridnya Imam Syafi'i sebagai hadiah. Ini kamu saya kasih hadiah kenang-kenangan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Diambil oleh muridnya Imam Syafi'i ini, dibawa pulang, dipakai. Akhirnya ketemu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bagaimana muridku? Sudah ketemu kamu dengan muridku Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini juga muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Syafi'i ya. Kata muridnya Imam Syafi'i, sudah wahai guru, aku sudah menyampaikan amanatmu kepada muridmu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i melihat mantelnya, mantel siapa ini, jaket siapa yang kamu pakai, jubahnya siapa? Ini jubah dari Imam Ahmad bin Hanbal, aku diberi hadiah. Akhirnya kata Imam Syafi'i, boleh nggak aku pinjam jubah itu sebentar saja, nanti setelah aku pinjam sebentar aku berikan lagi kepadamu. Boleh guru. Dibuka itu jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang dipakai oleh muridnya Imam Syafi'i, dibuka, akhirnya diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akhirnya ketika menerima jubah tersebut, mengambil ember, diisi air, kemudian dicelup-celupkan Pak. Jubahnya itu dicelup-celupkan. Setelah dicelup-celupkan, dikembalikan lagi kepada Imam Ahmad kepada muridnya tersebut. Muridnya bertanya, kenapa wahai guru kamu celupkan? Aku mengambil berkah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan harapan aku meminum air dari bekas jubah ini, Allah memberi kesehatan kepada aku, kata Imam Syafi'i. Bayangkan, Imam Syafi'i gurunya masih ngambil berkah dari muridnya sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal. Biasanya kan murid yang ngambil berkah dari gurunya, ini enggak, gurunya ngambil berkah dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari muridnya sendiri. Kenapa? Ketahu dengan kesolehan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i pun ngambil berkah dari bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya maaf kadang-kadang kita ini memang dianjurkan untuk
tabaruk bahasanya, mengambil berkah dari para solihin ya. Sampai dikisahkan dalam hadis sahih ya, panglima perang Khalid bin Walid itu Pak, kalau mimpin perang nggak pernah kalah, subhanallah. Khalid bin Walid, sahabat Nabi Khalid bin Walid itu kalau mimpin perang nggak pernah kalah, selalu menang. Kalau mimpin selalu menang. Sampai-sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ini nggak boleh jadi panglima perang. Kenapa? Karena takut nanti umat Islam kalau pimpinannya bukan Khalid takut kalah. Jadi oleh Sayyidina Umar waktu itu disimpan dulu, nggak boleh kalau terus-terusan jadi panglima ini. Nanti akhirnya umat Islam ini seakan-akan nggak percaya dengan Allah Ta'ala, yakinnya dengan Khalid yang selalu menang. Akhirnya Khalid bin Walid ini disimpan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu untuk tidak dijadikan pemimpin. Kenapa? Untuk membenahi mentalnya umat Islam. Karena umat Islam ini yakinnya menang kalau dengan Khalid bin Walid. Karena memang Khalid bin Walid ini kalau memimpin perang Pak nggak pernah kalah, subhanallah. Ditanya resepnya apa? Pada waktu itu Khalid bin Walid ketika perang dia pakai imamah, pakai kopiah, kemudian ada imamahnya. Ya, ada imamah. Kopiah perangnya ini Pak dari besi, topi perangnya dari besi yang ada imamahnya itu jatuh. Ketika jatuh, Khalid bin Walid ini tidak melanjutkan perangnya. Dia malah mencari kopiahnya. Ya. Pasukan muslimin pada waktu itu mengatakan, "Wahai panglima, kamu jangan bingung cari kopiahmu. Jangan bingung cari topimu, ini musuhmu hadapi dulu. Kalau sudah kamu selesai berperang, nanti kamu cari topi perangmu dulu." Kata Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid, "Enggak, aku akan cari dulu. Kalau ketemu baru lanjutkan perang." Jadi Khalid bin Walid ini sambil diserang oleh orang-orang kafir sambil nyari topinya Pak. Akhirnya ketika ketemu topinya ini dipakai kembali, langsung melanjutkan perang. Akhirnya tanya oleh orang-orang, "Wahai Khalid, panglima, kamu ini kenapa? Kok di tengah-tengah perang kopiahnya jatuh, topinya jatuh, kok bingung dicari? Mesti kan nanti kalau setelah menang perang." Apa jawab Khalid bin Walid? "Karena aku sudah merasakan kemenangan dengan topi yang aku pakai," kata Khalid bin Walid. Karena di dalam topi tersebut ada rambutnya Nabi Muhammad SAW yang aku simpan di dalam topiku tersebut, dan alhamdulillah berkat rambutnya Nabi Muhammad SAW Allah selalu memberi aku kemenangan ketika memimpin perang, kata Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid pun mengatakan dia menang terus dalam peperangan itu. Kenapa? Karena ada rahasia resep yang ditaruh di topiannya, yaitu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Khalid bin Walid bukan menyatakan gara-gara rambut itu menang, bukan. Tapi berkahnya rambut yang ditaruh, rambutnya Nabi yang ditaruh di topinya itu, Allah memberi kemenangan kepada Khalid bin Walid. Jadi maksudnya tabarukan itu boleh, cuma keyakinan Anda seperti apa. Kalau Anda salah keyakinan, syirik namanya. Jangankan tabarukan dengan pakaiannya orang soleh, tabarukan dengan obat saja Pak. Umpamanya Anda minum obat ini nggak cocok, obat ini cocok, wah ini hebat, kalau saya minum ini langsung sembuh. Syirik Anda nggak boleh. Itu hanya wasilah saja, obat itu wasilah. Yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Anda ke dokter pun, saya ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini hebat, sembuh terus saya. Syirik Anda. Nggak boleh. Yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala, wasilahnya lewat dokter tersebut. Itu namanya tabaruk, mencari wasilah. Mencari wasilah itu nggak ada masalah, cuma keyakinannya jangan menyatakan makhluk itu yang memberi Anda keselamatan. Yang memberi keselamatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara obat ini. Allah memberi aku sembuh lewat perantara dokter ini. Begitu juga Khalid bin Walid mengatakan, aku diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala berkat rambut Nabi Muhammad yang aku taruh di atas kepalaku atau topi perangku. Akhirnya aku kalau perang nggak pernah kalah, kata Khalid bin Walid. Berkat apa? Berkat rambutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Syafi'i ngambil berkah dari muridnya sendiri. Kenapa? Karena tahu orang soleh. Imam Syafi'i ini Pak, kalau diundang orang nggak mau makan sembarangan. Kalau diundang undangan ceramah, umpamanya diundang walimah, itu Imam Syafi'i nggak mau makan sembarangan Pak. Kalau orangnya nggak dikenal nggak mau makan. Ya, kalau nggak dikenal dengan orang soleh nggak mau makan. Makanya sedikit Imam Syafi'i kadang-kadang bawa makanan sendiri kalau undangan. Tapi ketika diundang oleh Imam Ahmad bin Hambal, muridnya sendiri, ya, waktu itu Imam Ahmad bin Hambal ini sering muji-muji Imam Syafi'i. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ini ahli ibadah Pak. Anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini bingung, "Wahai ayah, kamu ini kerjaannya mulai isya sampai subuh ibadah sholat terus.
Kamu ini pinter, banyak orang yang belajar kepada kamu, tapi kenapa kamu kok selalu muji-muji gurumu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i guruku luar biasa, alim, ahli ibadah. Coba kamu panggil ke rumah, kata si anak ini, kata anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Aku ingin tahu seperti apa sih ibadahnya Imam Syafi'i gurumu itu dibandingkan dirimu, karena aku melihat dirimu ini sudah hebat ibadahnya, kok tiap hari kamu muji Imam Syafi'i. Dipanggil Pak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kamu saya undang untuk nginep di rumah, bermalam di rumah saya jamu. Wah, didatang Imam Syafi'i. Biasanya ulama itu Pak makannya sedikit, karena hadis Nabi mengatakan nahnu qaumun la naqul hatta naju' wa idza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar. Kalau lapar baru makan, dan kami kalau makan tidak pernah kenyang. Maksudnya sebelum kenyang sudah berhenti. Itu sifatnya orang soleh. Ini Imam Syafi'i Pak makannya banyak, 3 piring. 3 piring. Murid anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini ngintip dari tabir dari dalam, tuh ulama makannya kok kayak kuli gini. Ya, ulama biasanya makannya sedikit, 30, 40 sudah cukup, 3 suapan, 4 suapan cukup. Ini enggak, tambah 1 piring, tambah 2 piring, tambah sampai 3 piring. Anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini geleng-geleng. Wah, ulama model apa ini? Ulama kok banyak makan. Ulama makannya sedikit, karena ayahnya Imam Ahmad bin Hambal pun makannya sedikit. Akhirnya malamnya tidur Imam Syafi'i setelah sholat isya berjamaah, masuk kamarnya Imam Ahmad bin Hambal, tidur-tiduran di kamar, berbaring. Ya. Imam Ahmad bin Hambal ketika habis sholat isya langsung di tempat mihrabnya ibadah sampai subuh Pak. Imam Ahmad bin Hambal itu nggak pernah tidur malam, jadi ibadah mulai isya sampai subuh itu sholat terus. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal itu sholatnya tiap malam 250 rakaat, ada yang mengatakan 500 rakaat tiap malam sholatnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Syafi'i masuk kamar, Imam Ahmad bin Hambal sholat. Akhirnya tengah malam jam 12, jam 1 diintip oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Dari lubang pintu dilihat Imam Syafi'i tidur. Wah, ini mulai isya tidur ini, kok nggak ibadah sama sekali ini. Ya, sampai subuh, dilihat mau hampir subuh, ketika tahajud dilihat masih tidur Imam Syafi'i ini. Nggak tahunya ketika adzan subuh langsung bangun dari tempat tidur, langsung sholat. Kaget ini anaknya Imam Ahmad bin Hambal, loh ini aliran apa lagi nih, bangun tidur nggak pakai wudhu langsung sholat. Katanya Imam Ahmad bin Hambal, wah ini nyeleneh nih, Imam Syafi'i ini nyeleneh, harus aku laporkan kepada ayah, katanya anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya telah selesai sholat subuh dipanggil Imam Ahmad bin Hambal, wahai ayah, sini ayah, aku menemukan beberapa keanehan dari Imam Syafi'i yang tidak layak dia dinyatakan sebagai ulama atau orang soleh. Yang pertama, ya ayah, makannya banyak. Biasanya ulama itu makannya dikit, ini makannya kayak kuli. Makannya banyak ini, wahai ayah. Ya. Akhirnya kemudian yang ketiga, saya lihat mulai isya sampai subuh tidur, nggak ibadah sama sekali. Yang lebih aneh lagi, ketika bangun dari tidurnya langsung sholat subuh, langsung sholat sunnah, nggak pakai wudhu. Ini aliran apa wayanya? Kata Imam Ahmad bin Hambal, kamu jangan suudzon dulu, kita tanya dulu kepada Imam Syafi'i, kita klarifikasi dulu, jangan suudzon. Ditanya oleh, wahai guru, kata Imam Ahmad bin Hambal, wahai guruku, kamu diprotes oleh anakku. Yang pertama, kenapa makanmu kok banyak? Biasanya ulama makannya dikit. Katanya Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, wahai muridku, minta maaf, saya ini kalau diundang orang biasa jarang pernah mau makan. Saya nggak berani makan kalau orang nggak kenal. Tapi kalau kamu yang undang, saya yakin kamu adalah orang yang soleh. Kata Nabi Muhammad, ta'amu soleh dawa, makanannya orang yang soleh itu adalah obat. Itu perkataan Nabi. Makanya saya berani makan banyak dengan harapan apa? Dengan harapan saya bisa sehat, mengambil berkah dari makananmu ini. Makanya saya makannya banyak, karena saya yakin kamu adalah orang soleh, dan makanannya orang yang soleh adalah obat. Makanya saya berani makan banyak, kata Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, wahai guru, kata anakku, mulai isya sampai subuh kamu tidur, nggak ibadah sama sekali, bangun-bangun langsung sholat nggak pakai wudhu. Kata Imam Syafi'i, saya masuk kamar itu isya bukan tidur, saya cuma berbaring baca Al-Quran 30 juz mulai malam sampai subuh.
Jadi saya nggak tidur, saya itu berbaring sambil baca Quran, hatam pada malam tersebut 30 juz saya hatam Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran tersebut, saya menemukan 70 hukum fikih untuk umat Islam. Makanya saya nggak tidur, makanya saya nggak batal wudhu. Setelah bangun adzan subuh, saya langsung bangun, saya sholat sunnah, nggak perlu wudhu karena memang saya nggak tidur dan saya tidak batal. Subhanallah. Akhirnya dipanggil anak-anaknya, ini dijelaskan oleh ayahnya. Inilah yang aku menyebabkan aku cinta kepada guruku Syafi'i karena dia orang alim. Ya, bayangkan Imam Syafi'i tadi malam, ya, kata ayahnya, bayangkan Imam Syafi'i seorang guru tapi masih ngambil berkah dari muridnya. Mestinya saya yang mengambil berkah dari Imam Syafi'i karena dia guruku, tapi dia tawadhu, dia tetap ngambil berkah dari aku, dari ayahmu ini, padahal ayahmu ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Ayahmu tadi malam cuma ibadah untuk dirinya sendiri, tapi Imam Syafi'i untuk dirinya dan untuk umat Islam menemukan 70 hukum fikih. Mana yang lebih afdol, ayahmu apa atau Syafi'i? Akhirnya anaknya mengakui bahwa Imam Syafi'i ini afdol daripada ayahnya. Subhanallah. Karena apa? Ketawadhuan Imam Syafi'i luar biasa. Jadi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki hubungan yang erat, ya. Imam Syafi'i gurunya punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di zamannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini memang terjadi fitnah yang terbesar, yaitu pada waktu itu presiden mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, wal iyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi maksudnya Al-Quran ini Pak memang firmannya Allah, kalamnya Allah Ta'ala, tapi bukan berarti kalamnya firman Allah itu ada hurufnya atau suaranya seperti yang kita baca Al-Quran, bukan, beda sama sekali. Jadi Al-Quran yang ada ini sudah diterjemahkan dengan bahasa makhluk. Kalau nggak diterjemahkan Pak, kita mungkin nggak paham, ya. Makanya Al-Quran ini adalah firmannya Allah Ta'ala, kalamnya Allah Ta'ala. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Ta'ala, maka berbicaralah lewat Al-Quran. Makanya Al-Quran jangan sampai pernah ditinggal, karena ini adalah tali penghubung kita dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan Allah itu punya keluarga di dunia. Allah punya keluarga dan orang-orang khusus. Sahabat bingung, ya Rasulullah, berarti Allah ini menikah kah? Allah ini punya anak kah? Kok punya keluarga di dunia? Kata Nabi Muhammad, bukan, Allah tidak menikah dan tidak punya anak. Keluarganya Allah dan orang khususnya Allah Ta'ala adalah ahlul Quran, yaitu orang yang senang baca Quran atau orang yang hafidhul Quran. Jadi bukan hafidhul Quran aja, pokoknya kalau dia tiap hari baca Quran, senang hatinya baca Al-Quran, maka dia dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang khususnya Allah Ta'ala. Kalau keluarga Allah dan orang khusus itu Pak, nggak sembarangan orang Pak, maaf. Anda aja, maaf, kalau mau ketemu bupati bisa kira-kira langsung, kecuali sholat di sini bisa langsung ketemu, karena bupati sering sholat di sini. Ya, tapi kalau Anda mau ke rumahnya, mau ke kantor, mau ketemu bupati, nggak bisa Pak langsung Pak. Harus lewat apa? Orang terdekatnya, orang khususnya, ajudannya atau orang yang dikenal untuk melobikan ke bupati, baru bisa Anda ketemu. Ya, mau ketemu gubernur, nggak gampang. Bupati aja susah, apalagi gubernur. Kalau Anda nggak punya orang khususnya gubernur, ajudan atau keluarga atau kawan akrabnya gubernur, Anda nggak mungkin bisa untuk ketemu gubernur Pak. Walaupun nunggu sebulan nggak bakal ditemui Anda, maaf. Tapi kalau ada orang khusus, bakal bisa masuk untuk bertemu dengan gubernur. Berarti yang hebat itu siapa? Tukang lobinya. Ya, orang khususnya itu yang bisa melobikan supaya Anda bisa ketemu dengan pejabat tersebut. Di dunia Allah punya orang khusus, ya, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bahasanya ajudannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Ahlul Quran, yaitu orang ahlul Quran. Itu adalah orang yang khusus dengan Allah atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maaf, jangan sampai pernah jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran Pak. Ya, Al-Quran itu ibarat kita mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, ibarat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ibarat percakapan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah jadi ahlul Quran, orang khususnya Allah Ta'ala, dijamin hidupnya akan bahagia dunia akhirat, diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu Pak menantu Nabi Muhammad. Ya, bukan mertua, menantu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu mertua Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab mertua Nabi.
Tapi kalau Sayyidina Utsman menantunya Nabi Muhammad 2 kali. Karena apa? Pernah menikah dengan anaknya Nabi 2 kali. Setelah anaknya Nabi yang pertama meninggal, Ummu Kulthum, langsung dikawinkan lagi oleh Nabi dengan anaknya Ruqayyah. Jadi Sayyidina Utsman itu pernah kawin dengan anaknya Nabi 2 kali. Makanya dinamakan Dzunurain, yang memiliki 2 cahaya, karena pernah menikah dengan 2 kali dengan anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Nabi Muhammad, Pak, ketika sakit keras, ya, ketika sakit keras, jangankan untuk berdiri, untuk duduk Nabi Muhammad nggak mampu. Untuk duduk saja nggak mampu. Di akhir umurnya sakit keras, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang untuk menjenguk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap berbaring di tempat tidurnya, Pak, ketika Abu Bakar As-Siddiq datang. Nggak lama kemudian Sayyidina Umar bin Khattab datang kedua kali. Datang keduanya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini termasuk mertua Nabi, Abu Bakar juga mertua Nabi. Tapi Nabi Muhammad tetap berbaring di tempat tidurnya. Tetap berbaring di tempat tidurnya. Gak taunya ketika orang yang ketiga datang, Sayyidina Utsman bin Affan yang datang jenguk Nabi, Nabi memanggil sahabatnya untuk megang lengan kanannya, yang satunya megang lengan kiri, suruh ngangkat, angkat. Sayyidina Utsman mau datang. Sayyidina Utsman datang, angkat badanku untuk aku bisa berdiri untuk menyambut kedatangan Sayyidina Utsman. Diangkat, Pak, Nabi Muhammad sambil gemetar. Datang Sayyidina Utsman, dipeluk oleh Nabi Muhammad, dicium keningnya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berbaring lagi di tempat tidurnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Umar, sudah Utsman pulang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu berlaku aneh? Ketika Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, kamu biasa saja, tetap berbaring di tempat tidur. Tapi ketika datang Sayyidina Utsman bin Affan, kamu memaksa dirimu untuk berdiri. Padahal Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu mertuamu. Sayyidina Utsman menantumu, mestinya menantu menghormati mertua. Tapi kamu kok dibalik, mertua malah menghormati menantu. Kenapa ya Rasulullah? Apa dijawab oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW? Aku berdiri untuk menghormati Sayyidina Utsman ini karena Sayyidina Utsman itu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku memuliakan Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan seluruh malaikatnya kalau bertemu dengan Sayyidina Utsman untuk berdiri dan diam sejenak supaya Sayyidina Utsman itu bisa lewat. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau ada malaikat berpapasan dengan Sayyidina Utsman, malaikat ini disuruh diam, Pak, seakan-akan menundukkan kepala gini untuk menghormati Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau malaikat Allah saja sudah menghormati Sayyidina Utsman bin Affan, memuliakan Sayyidina Utsman, maka aku Muhammad harus lebih menghormati dan memuliakan Sayyidina Utsman bin Affan walaupun dia menantuku. Ditanya oleh sahabat, apa amalannya Sayyidina Utsman ini ya Rasulullah, sampai-sampai Allah memuliakan, menghormati, dan malaikat pun menghormati, dan engkau pun menghormati Sayyidina Utsman bin Affan? Apa dijawab oleh Nabi? Ahlul Quran. Sayyidina Utsman adalah ahlul Quran. Dia dihormati oleh Allah, dihormati oleh malaikat Allah, dan aku pun hormat terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini, Pak, amalannya nggak banyak, Pak. Setiap sholat sunnah 2 rakaat itu hatam Quran. Nggak banyak, tiap hari sholat sunnah 2 rakaat hatam Quran. Rakaat pertama baca Al-Fatihah 15 juz pertama, rakaat kedua Al-Fatihah 15 juz kedua. 2 rakaat hatam Quran, nggak banyak. Kalau kita kan masih qobliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud. Sayyidina Utsman ini sholat sunnahnya 2 rakaat aja, tapi hatam Quran 30 juz. Jadi tiap hari itu hatam Quran di dalam 2 rakaat sholat. Bayangkan Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai meninggal dunia. Gak salah kalau dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu jangan sampai untuk tidak baca Quran. Kalau kita nggak bisa seperti Sayyidina Utsman hatam Al-Quran 13 juz, ya nggak apa-apa lah, 1 lembar, setengah halaman, atau 1 halaman. Yang penting istiqomah, tiap hari dibaca. Jangan baca 1 juz seminggu sekali, 1 juz tapi sebulan sekali. Jangan. Lebih baik 1 halaman, lebih baik 1 lembar, tapi istiqomah setiap hari. Rugi, Pak, kita baca koran berjam-jam kuat. Baca majalah Tempo umpamanya, wah berapa jam itu baca majalah itu. Ya, lihat HP, WA, Facebook, baca pelan-pelan, berjam-jam tahan. Tapi baca Quran 5 menit sudah redup mata. Ya, kenapa orang sekarang ini aneh? Padahal yang menyelamatkan dia nanti di akhirat, dunia akhirat itu adalah Al-Quran, Pak. Ya, kurang berapa menit ya? Masih lama? 1 jam lagi. Ya, sampai pernah dikisahkan, Pak, waktu saya umroh tahun kemarin 2019. Ya, saya dikasih tahu oleh mutawifnya, Beb,
kemarin gempar di Mekah ini, kenapa? Ada mayat hidup. Mayat hidup gimana? Dia cerita bahwasanya dulu 5 tahun yang lalu ada seorang tukang bersih Masjidil Haram ini meninggal. Kebiasaannya dia itu, Beb, kata si Mutawif ini, kata si yang ustadz yang bawa jamaah umroh ini mengatakan bahwasanya kebiasaan orang ini, Beb, dia membersihkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau waktunya istirahat, kerjaannya baca Quran. Jadi istirahatnya itu nggak kelihatan tidur-tiduran, nggak kelihatan makan. Istirahatnya itu kelihatannya baca Quran. Jadi kalau kerjaannya bersihkan masjid, setelah bersihkan masjid, kalau jam istirahat baca Quran. Sampai waktunya masuk lagi kerja, ditutup Qurannya, kerja lagi. Nanti kalau istirahat lagi, baca Quran lagi. Jadi makannya, tidurnya ini nggak kelihatan. Kerjaannya bersihkan masjid sama baca Quran. Itu bertahun-tahun, Beb. Subhanallah, 5 tahun yang lalu meninggal ini orang. Meninggal dikubur di suatu pekuburan di Mekah. Biasanya kebiasaan orang Mekah itu kalau sudah 5 tahun kuburannya digali, tulang-tulangnya diambil, dijadikan satu di satu tempat, kemudian ditaruh jenazah yang baru. Itu kebiasaan di Mekah sampai sekarang. Kenapa? Karena nggak muat, Pak. Kuburannya itu nggak banyak di kota Mekah, sedangkan yang meninggal itu banyak. Jadi mau nggak mau 5 tahun, kadang 3 tahun diambil tulang-tulangnya, ditaruh di satu tempat, dikumpulkan, kemudian ditaruh jenazah yang baru. Ini ketika sudah 5 tahun, nggak taunya ketika digali kuburannya, nggak taunya si tukang bersih-bersih masjid ini masih hidup di dalam kuburan sambil baca Quran. Sambil baca Quran, bayangkan, Pak. Hobinya waktu hidup di dunia baca Quran, ketika masuk dalam kubur tetap baca Quran. Itu yang melihat bukan 1-2 orang, yang melihat banyak. Untuk menghormati jenazah tersebut ditutup lagi kuburannya, nggak berani dibuka. Sampai heboh satu kota Mekah itu ada mayat hidup, yaitu mayatnya apa? Baca Quran maksudnya. Itu tuh bukan ulama loh, Pak, bukan hafizul Quran ini, bukan ustadz, tukang cleaning service Masjidil Haram, tukang bersih-bersih, cuma karena hobinya baca Quran. Subhanallah, sudah 5 tahun masuk kubur tetap baca Quran. Bayangkan. Ya, ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Memang kadang-kadang ada ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan orang yang ahli ibadah, Pak. Ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau orang itu ahli maksiat, ditunjukkan kadang-kadang, walaupun tidak semuanya, ada sebagian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai kita pisah dengan Al-Quran. Orang kalau dengan Al-Quran ini, Pak, insya Allah dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, bahkannya kata Nabi Muhammad, jasadnya orang yang ahli Quran itu utuh, tidak mungkin bisa dimakan binatang di dalam tanah. Artinya apa? Orang yang hafizul Quran atau orang yang nggak hafizul Quran tapi cinta dengan Al-Quran, baca tiap harinya, maka jasadnya akan kekal, tidak akan hancur. Walaupun 1 biji nggak akan hancur, tetap utuh jasadnya. Subhanallah, tetap utuh. Ya, sampai beberapa tahun yang lalu ada MTQ di Palembang. Di Palembang itu ada daerah Ulu, ada Ilir, ya, seperti di Tanjung sama Gunung Tabur. Tapi sungainya itu, Pak, besar, Pak. Sungai di Palembang itu besar, Sungai Musi, ya. Sungai Musi itu besar dan arusnya deras, nggak seperti sungai-sungai di sini, ya. Jadi mereka itu, maaf kita aja kalau dari Tanjung mau ke Gunung Tabur itu muter jauh, Pak, capek. Mungkin 15 menit, 20 menit butuh waktu itu. Ini kalau di Ulu dan Ilir muternya bisa hampir 1 jam, saking jauhnya itu. Jadi mesnya mereka ada di Ulu, acara MTQ-nya ada di Ilir. Jadi ketika mau berangkat acara MTQ, ya, dari mes ini naik ke Tinting, karena sudah terlambat mereka naik ke Tinting kayak dompeng gitu. Untuk 15 orang, 20 orang, bukan ke Tinting. Kalau ke Tinting kan sedikit, dompeng. Kalau di sana kita naik itu namanya dompeng. Dompeng ini umpamanya cukup untuk 15 orang, karena waktu itu keburu-keburu pesertanya ini dinaiki sampai hampir 30 orang, Pak. Ya, sungainya deras. Akhirnya subhanallah ketika sampai tengah, betul kena arus sungai, terbalik ini perahu ini. Dompeng ini terbalik. Akhirnya sebagian besar bisa berenang. Ada 1 orang yang hafizul Quran waktu itu nggak bisa berenang, Pak. Nggak bisa berenang. Jasadnya hilang sampai 3 hari nggak ketemu. 3 hari nggak ketemu, Pak. Bayangkan di air loh ini. Orang kalau meninggal di air aja, Pak, 1 hari bisa membesar perutnya, bisa membiru, biar cepat busuk. Lebih baik dia meninggal di darat daripada di air. Kalau di darat lebih tahan lama. Ini kalau di air 1 hari saja sudah busuk.
sudah langsung membesar karena air masuk terus ke dalam perutnya. Ini 3 hari Pak nggak ketemu jasadnya, 3 hari nggak ketemu. Nggak tahunya ketika hari keempat ditemukan jasadnya masih utuh, seperti orang baru meninggal, masih seger, Bayangkan hari keempat loh ini Pak. Ini mestinya maaf, ini kalau sudah hari ketiga nggak ketemu, ini biasanya sudah hancur jasadnya, ini perutnya sudah pecah kalau di air loh ya. Ini hari keempat baru ditemukan jasadnya utuh, seperti orang baru meninggal beberapa menit, masih seger. Dan yang lebih hebat lagi, Al-Qur'annya Pak masih ada sambil dipegang di dadanya seperti ini. Bayangkan, Al-Qur'annya itu 3 hari hilang, di hari keempat ditemukan, itu Al-Qur'annya masih nempel di dadanya. Subhanallah, Al-Qur'annya masih nempel, menunjukkan apa? Saking cintanya dia dengan Al-Qur'an. Subhanallah, hari keempat jasadnya masih utuh. Luar biasa. Ini kalau bukan orang khususnya Allah Ta'ala nggak mungkin Pak. Kalau kita seperti ini sudah habis kalau kita loh ya, maaf, karena ini orang khususnya Allah Ta'ala ya, keluarganya Allah Ta'ala, ahlul Qur'an, jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak hancur sama sekali Pak. Subhanallah ya. Kita kalau mau lihat kelebihan orang yang ahlul Qur'an ini luar biasa. Makanya oleh karena itu jangan sampai kita pisah dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara membaca Al-Qur'an, itu ibaratnya kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu jangan sampai pernah pisah dengan Al-Qur'an. Baca walaupun sedikit demi sedikit. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu Pak banyak, ribuan, tapi kita nggak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW karena kita nggak pernah hidup di zaman Nabi. Tapi ada satu mukjizat Nabi yang kekal sampai hari kiamat, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat terbesar Pak, karena Nabi itu biasanya dikasih mukjizat oleh Allah Ta'ala sesuai yang lagi ngetren di zamannya. Di zaman Nabi Musa yang lagi ngetren ilmu sihir, orang lempar tongkat jadi ular, ular. Nabi Musa lempar tongkat jadi ular yang sangat besar ya, ularnya besar, sampai diriwayatkan diameternya ularnya Nabi Musa ini seperti gerbang pintunya Fir'aun, pintu kerajaannya Fir'aun, kayak dinosaurus. Itu ularnya tukang sihirnya Fir'aun dihabiskan semua oleh ularnya Nabi Musa, sampai tukang sihirnya Fir'aun itu masuk Islam semuanya, masuk agamanya Nabi Musa. Karena apa? Mereka bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Di zaman Nabi Isa yang lagi ngetren ilmu pengobatan, banyak dokter-dokter hebat, tapi Nabi Isa megang orang buta, dipegang matanya bisa melihat. Orang lepra pada waktu itu nggak bisa disembuhkan, dipegang oleh Nabi Isa langsung sembuh. Bahkan orang mati dipegang oleh Nabi Isa bisa bangun Pak. Akhirnya banyak para tabib-tabib yang masuk agama Islam, agamanya Nabi Isa, karena mereka bisa membedakan mana ilmu kedokteran, mana mukjizat. Di zaman Nabi yang lagi ngetren itu ilmu sastra Arab. Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Lo kok bisa bikin sastra yang hebat seperti Al-Qur'an? Sayyidina Umar, Anda lihat apa sebabnya dia masuk Islam? Karena ketika mendengar adiknya Fatimah membaca ayat surat Toha ma anzalnal qur'ana litashqa, langsung masuk Islam. Sayyidina Umar langsung bergetar ketika mendengarkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ini pintar sastra, jadi dia bisa membedakan ini berarti bukan karangan Muhammad, ini berarti mukjizatnya Muhammad. Makanya ketika mendengar adiknya membaca Al-Qur'an, langsung Sayyidina Umar masuk Islam. Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak bisa nulis Pak, nggak bisa baca, kok bisa ngarang sastra yang hebat. Sampai ada seorang sahabat namanya Tufail, itu juara sastra Arab di Timur Tengah selama 5 tahun berturut-turut. Jadi biasanya di Arab itu tiap tahun diadakan lomba sastra. Itu Tufail itu tiap tahun selama 5 tahun selalu menang juara 1. Tapi ketika mendengar surat Al-Ikhlas, surat yang paling kita cintai, ya, kita kan paling seneng Al-Ikhlas, apalagi kalau traweh ya. Kalau nggak pakai baca Al-Ikhlas, cari masjid lain, pokoknya imamnya harus pakai Al-Ikhlas. Itu Tufail, itu sahabat Tufail, ketika mendengar surat Al-Ikhlas langsung masuk Islam. Kata Tufail, saya aja yang juara
di Arab ini, di Jazirah Arab selama 5 tahun nggak bisa bikin sastra yang begitu hebat seperti surat Al-Ikhlas. Dan saya yakin Muhammad ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak mungkin kalau ini karangan Muhammad. Ini berarti karangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling hebat di zamannya Nabi itu adalah sastra Arab. Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok bisa mengeluarkan sastra yang begitu hebat seperti Al-Quran. Itu menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah sampai sekarang kekal. Ini adalah mukjizat satu-satunya Nabi Muhammad yang masih ada. Oleh karena itu selalu kita baca. Nggak apa-apa Pak, kita nggak bisa lancar dapat 2 pahala. Orang kalau baca Quran lancar cuma dapat 1 pahala. Kalau nggak lancar 2 pahala. Tapi yang lancar jangan pura-pura nggak lancar, supaya dapat double pahalanya. Nggak boleh. Kenapa? Kalau lancar kan bacaannya banyak, tapi kalau nggak lancar kan bacaannya sedikit, jadi pahalanya didouble supaya semangat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu jangan sampai lepas dari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa cinta kepada Al-Quran dan selalu mengamalkan Al-Quran setiap harinya. Selalu kita baca. Amin ya rabbal alamin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah habis ya? Ya, pas adzan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.